Baik, selamat pagi Ibu Ita. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik Ibu Ita, sesuai dengan jadwal observasi yang telah kita sepakati bersama, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas yang Ibu Ita ajar. Yang pertama, saya ingin mengecek kira-kira nih Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan hari ini, saya memilih di kelas 9B. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik Ibu, berarti hari ini tujuan pembelajarannya mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Apakah masih ada lagi Bu? Itu saja, karena materinya ada dua hal yang perlu dicapai, yaitu struktur dan kebahasaannya. Jadi agak luas materinya. Baik Ibu. Kemudian menurut Ibu Ita, area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk meningkatkan skillsnya Ibu dalam pembelajaran itu kira-kira apa? Menurut saya, selama ini yang kurang dalam pembelajaran itu ya tentang keaktifan siswa. Tentang keaktifan siswa. Jadi di pembelajaran kali ini saya ingin pembelajaran kali ini yang lebih memfokuskan pada keaktifan siswa dalam belajar. Karena tingkat keaktifan di kelas 9B ini kekurangan. Berarti sebentar di observasi, selain sintaks pembelajaran, mengidentifikasi struktur, area yang akan Ibu capai juga adalah keaktifan belajar siswa. Apakah masih ada lagi Bu? Dari keaktifan belajar siswa itu akhirnya mendorong komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Seperti itu. Baik Ibu. Baik. Masih ada lagi Bu? Sudah cukup. Baik. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan untuk mengajar sebentar Ibu? Saya menggunakan metode discovery learning ya. Iya, menggunakan dengan metode discovery learning dengan pendekatan saintifik. Baik, ya. Dengan pendekatan saintifik ya Ibu. Oke, setelah ini kita bisa langsung ke kelas Ibu. Oh, boleh. Siapa? Ayo, masih baru tunjuk? Ya. Doa. Ayo berdoa. Siapa diri untuk berdoa? Bila saya berdoa menurut Islam saya, Tuhan manusia. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Tapi kebiasaan yang doa tidak terus dilakukan ya. Ya, doa itu kita memuji Tuhan, bukan kita memuji kita menyembah nama itu menjadi sesuka hati kita. Baik, Ibu lagi pertanyaan tadi. Kira-kira waktu Ibu masuk di sini terakhir kali beberapa hari yang lalu, kira-kira kita belajar tentang apa? Mengetahui informasi dari tes laporan hasil observasi. Observasi ya. Jadi kita sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi. Kita juga sudah tahu apa itu tujuan kita mempelajari teks laporan hasil observasi. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu pembelajaran kita minggu lalu tentang apa itu teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri? Wandi. Halo Pak, selamat pagi. Apa yang lain? Ya, siapa
Putri? Saya balikkan laptop ya Pak. Ya, makanya nanti langsung screenshot saja fotonya. Karena saya juga ada BI jadi nanti dokumentasi. Ya, itu Baik, Pak. bahasa ya. Artinya Baik. bahwa kalian belum Nanti saya gabung lagi. belajar. Bukan apa, kalian belum belajar. Siap. Jadi kita harus membuat penelitian Sebentar, Pak, saya atau percobaan dulu. Baru setelah itu kita akan membuat hasilnya dalam bentuk laporan. Saya ganti latarnya dulu Pak. Jadi ketika kita sudah membuat laporan, itu artinya bahwa kita sudah melakukan penelitian atau eksperimen terlebih dahulu. Baik ya? Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi. Semangat loh. Bu Adel dulu. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Halo. Fokuskan perhatian ke Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dari struktur dan kebahasan teks laporan percobaan yang kita baca ataupun kita dengar. Maka menurut kalian kira-kira fokus pembelajaran kita di mana? Apakah di saintifik, apakah di discovery learning, atau di struktur atau kebahasan? Menurut kalian fokus kita ada di struktur dan kebahasannya. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi hari ini kita akan memfokuskan perhatian kita pada struktur dan kebahasan teks laporan percobaan yang dibaca ataupun didengar. Karena kita tidak memiliki media yang cukup, maka kita hanya mendengar saja, tidak bisa mendengarkan. Baik di sini Ibu sudah siapkan tiga wacana ya. Jadi kita membaca dulu wacana pertama. Di sini kotak-kotak Ibu kasih tanda tanya. Ini juga sama, ini juga sama. Tugas kalian adalah, ini Ibu belum menjelaskan, jadi kalian dengan pikiran kalian sendiri saja. Kita menentukan kolom-kolom itu harus kita isi. Ya, 3 kolom yang Ibu isi tanda tanya banyak-banyak itu harus kita isi. Supaya apa? Ini pengantar saja. Jadi kalau kalian tidak perlu takut ya kalau saya tidak terjawab nanti Ibu marah. Tidak, ini hanya sebagai pengantar saja. Ibu kasih waktu kalian membaca setiap teks ini 5 menit ya, atau 3 sampai 5 menit. Silakan. Kalau saya cepat-cepat pertanyaan udah tahu nggak?
percobaan, maka dia harus memiliki struktur atau susunan sehingga kita bisa menyusunnya dengan baik. Kalau belum ada struktur, kita belum bisa menyusun sebuah tes. Ya, jadi menurut kalian, jawab saja yang ada di dalam pikiran itu. Kira-kira menurut kalian ini kan dari bagian awal ya. Kira-kira menurut kalian ini struktur bagian apa? Struktur teks laporan hasil observasi bagian apa? Jawab saja sesuai kalian punya pikiran. Pertama, yang lain dengan bahasa yang keren sedikit. Yang lain? Ini dia tulis, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia bahkan mencapai 11.330 ton. Ini struktur bagian namanya apa? Roy bilang pertama, yang lain? Yang lain? Apa Andi? Yang lain? Di catatan tidak ada. Yang lain? Masih satu saja. Pembukaan. Hah? Pembukaan. Undang-undang dong. Pembukaan. Yang lain? Pertama pembukaan awal. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita sudah dapat 2 jawaban. Yang berikut, ini. Ini di bagian kedua. Kalau tadi pertama maka dia kedua otomatis. Yang berikut, karena ini pembukaan maka ini pertengahan. Pertengahan, gas sepakat? Oke, maka yang ketiga ini adalah dia bagian penutup dan penghabisan. Penutup. Ini menurut kalian ya? Baik, apakah benar menurut kalian? Benar. Benar? Benar. 50%. Baik ya. Jadi ini namanya kegiatan generasi. Sengaja ibu panjang-panjang ini supaya kalian itu baca, karena di rumah itu kan kalian punya waktu untuk membaca itu kan tidak ada lagi. Sangat sibuk kalian dengan HP dan lain sebagainya. Baik, perhatikan di sini. Jadi yang ibu maksudkan tadi itu ada 3 struktur ya. Tadi kan ada 3 bacaan toh? Berarti di situ ada 3 struktur teks apa? 3 struktur teks apa? Teks laporan hasil observasi. Nah, jadi yang tadi yang pertama pembukaan itu yang disebut dengan bagian yang mau mengambil catatan kaki boleh. Jadi pernyataan umum itu yang tadi di bagian awal itu yang ini kan dimulai dengan sampah merupakan toh? Ya. Artinya bahwa yang pertama itu dia menjelaskan dulu objek atau hal yang ingin kita lakukan penelitian atau peristiwa yang ingin kita sampaikan dalam kita punya laporan hasil
Menurut kalian kira-kira sampah itu ada manfaat tidak? Ada jika didaur ulang atau diuraikan. Menurut kalian kira-kira sampah yang bisa didaur dan diuraikan sampah yang bagaimana lagi? Yang didaur ulang itu sampah yang mana? Anorganik itu sampah yang bisa didaur ulang, bisa bermanfaat lagi untuk kita punya kehidupan di rumah tangga. Misalnya botol-botol kita bisa daur ulang menjadi pot bunga dan sebagainya. Kalian juga bisa buat pot bunga dan banyak sekali manfaat dari sampah yang bisa kita daur ulang. Apakah di kita punya lingkungan sekolah kita sudah sering mendaur ulang sampah? Sudah ya? Hanya kalian saja yang belum sering merasakan manfaatnya. Baik. Sedangkan sampah-sampah yang bisa sampah-sampah organik itu adalah sampah-sampah yang bisa menjadi pupuk, bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi yang ketiga itu disebut dengan deskripsi manfaat. Ya, jadi otomatis kalau dia bicara tentang sampah, maka manfaat pada deskripsi manfaat ini pasti dia akan ngomong tentang manfaat apa? Manfaat sampah. Begitu kan? Oke. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan, tapi bertanya seputaran materi ya. Oh, ada yang ternyata masih mencatat karena ini memang penting ya. Jadi kalau memang mencatat, ibu kasih waktu 3 menit. Tapi kan yang lain ini sepertinya kalian diminta untuk
Kelompok satu mana? Jadi 2 orang bagian melaporkan, 1 bagian membuka, 1 bagian menutup. Yang membuka itu, pokoknya yang membuka itu selamat pagi teman-teman dan seterusnya. Kalau yang menutup itu baik, hanya itu saja menyampaikan Oke. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu yang karena kamu 4 orang yang juga melaporkan. Ayo, mari kita tepuk tangan untuk kelompok dengan suara yang lantang ya. Iya, karena kamu 4 orang supaya jangan supaya dipasang di dalam. Siapa yang bagian buka? Briun. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 1. Pada teman saya yang membawakan, saya akan Yang lainnya, diam. Bagian tangannya dulu. Jelaskan dan besar Diam. Jawabannya 1. Lidah buaya atau yang disebut aloe vera merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering benua Afrika. Ciri-ciri lidah buaya biasa hidup di tempat kering yang memiliki suhu panas atau ditanam di dalam pot atau di pekarangan rumah. Daun agak runcing berupa taji, tebal dan siripnya bergerigi atau berduri kecil. Daun berbintik-bintik dan panjangnya mencapai 15 sampai 36 cm dan lebarnya 2 sampai 6 cm. Bunganya bertangkai yang panjangnya mencapai 60 sampai 90 cm serta berwarna kuning kemerahan atau jingga. Nomor 2. Mengidentifikasi struktur tes hasil observasi tersebut. Deskripsi bagian berada di paragraf 2. Deskripsi manfaat berada di paragraf 3. Nomor 3. Mengapa teks tersebut disebut teks laporan hasil observasi? Karena teks ini sudah berisi pengamatan dan penelitian tentang lidah buaya. terima kasih. Hanya itu saja yang kami presentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, tepuk tangan. Ya, semangat. Jelaskan
praktik pengamatan dan penelitian hasil lidah buaya. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ada. Ada? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau gitu sekian dan terima kasih. Oke. Lanjut. Iritasi dan data pada kulit serta retaliasi beberapa orang juga menggunakan untuk mempercepat penyembuhan. Nomor 2, identifikasi struktur dan hasil observasi tersebut. Pernyataan umum paragraf 2. Nomor 13. Atas apa? Jadi untuk kita punya waktu sudah selesai. Jadi untuk dua kelompok yang lainnya di pertemuan berikutnya. Amin. Jadi dapat bisa menyimpulkan kita punya pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Wani. Yang saya dengar Wani suara. Wani. Hari ini kita dengar kita sudah belajar tentang Wani hanya badan dalam kelas. Siapa yang bisa? Ya. Nah itu contoh. Inti dari kita punya pembelajaran hari ini itu apa? Tentang yang tadi dijelaskan. Kita punya pembelajaran hari ini itu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yaitu yang pertama pernyataan umum. Oke, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kembalikan kelas dalam keadaan seperti tadi. Cepat, ayo. Teman-teman, lagi kita jadikan dasar berdoa menurut agama dan menjadi saya baru mengucap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu, selamat pagi. Bagaimana rasanya setelah observasi tadi Bu? Lebih enak, lebih tenang. Lebih tenang ya Bu.
menurut Ibu? Tadi luar biasa ya Bu, sintaks pembelajarannya jalan, nampak, terus siswa-siswinya bersemangat ya Bu. Kira-kira Bu, berdasarkan refleksi Ibu sendiri terhadap pembelajaran tadi, apa yang menurut Ibu menjadi kelebihan kelebihan Ibu ketika mengajar, lalu yang menjadi kekurangan ketika mengajar? Baik, kalau kelebihan, karena saya sendiri jadi saya tidak bisa menilai saya punya diri bahwa kelebihan saya ada di mana, tetapi saya lebih melihat kekurangan diri, bahwa dalam pembelajaran itu memang banyak siswa yang sudah aktif, hanya ada beberapa siswa yang memang keaktifannya belum terlalu nampak. Jadi ketika kegiatan berdiskusi atau saya bertanya, mereka lebih cenderung bercerita dengan teman, dan tadi itu nampak sekali ada beberapa anak yang masih saling mencoret-coret badan teman begitu. Ya Ibu, anak-anak ya. Menurut Ibu, hal apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya supaya anak-anak tidak, ketika mengajar, anak-anak tidak bermain sendiri, tidak sibuk sendiri kayak tadi? Menurut saya mungkin ke depannya saya lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mungkin kebutuhan-kebutuhan anak-anak yang lebih cenderung bermain itu kita sesuaikan pembelajarannya sehingga mereka lebih fokus pada pembelajaran ke depannya. Baik Ibu, kira-kira kapan bisa Ibu terapkan misalnya pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira kapan Ibu bisa terapkan hal itu? Dalam pembelajaran berikutnya. Baik, dalam pembelajaran kali berikutnya. Berarti kalau di pembelajaran berikutnya Ibu misalnya butuh di coaching atau butuh untuk kita sama-sama melihat perbaikannya, silakan sampaikan ke saya. Siap. Terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Selamat pagi.